Halo semua, selamat datang di Project Review. Saya Putu Reza dan ini adalah What's on my Android atau apa saja yang ada dalam ponsel Android saya di pertengahan menuju akhir tahun 2016. Pertama-tama, sebelum pada nanya, ponsel harian saya atau daily driver adalah Samsung Galaxy S7 Edge. Sejak pakai pertama kali dari bulan Maret yang lalu, saya sangat puas dengan performa ponsel yang satu ini. Untuk casing yang melindungi ponsel, ini adalah Ferrous Single Fit. Bahannya terbuat dari karet sehingga tidak licin di tangan. Desain casingnya juga oke banget sehingga tidak mengganggu fungsi dari Edge Screen yang menjadi keunggulan dari S7 Edge. Kalau kebetulan kamu pakai S7 Edge dan berminat akan casing ini, linknya sudah ada pada kolom deskripsi di bawah. Oke, masuk ke home screen. Di sini saya membuatnya terlihat simple aja. Cuma ada widget jam dan cuaca bawaan TouchWiz, WhatsApp, Hangout, dan Phoenix. Dari aplikasi tadi mungkin masih banyak yang belum familiar dengan Phoenix. Aplikasi ini sebenarnya cuma buat buka Twitter aja, tapi saya suka banget karena user interface-nya oke dan aplikasinya pun responsif. Sayangnya dia nggak gratis, tapi saya sama sekali gak nyesel udah bayar untuk pakai aplikasi yang satu ini. Terus geser ke samping ada widget kalender, Google Drive, dan beberapa aplikasi populer seperti Path, Instagram, dan Line. Selain aplikasi tadi, ada juga Spotify yang jadi pemutar musik saya sehari-hari dan juga Tokopedia yang hampir selalu jadi pilihan saya untuk belanja online. Masuk ke app drawer, masih tetap banyak aplikasi populer yang rasanya hampir ada di setiap ponsel. Tapi tetap ada beberapa yang bisa jadi highlight seperti YouTube Creator Studio yang saya pakai buat memonitor aktivitas YouTube yang videonya sedang kamu tonton sekarang ini. Terus di bawahnya ada live score buat lihat hasil pertandingan dan juga ada Premier League yang kebanyakan saya pakai untuk memonitor poin fantasy football setiap minggunya. Selanjutnya ada Snapseed untuk ngedit foto secara mobile. Buat saya pribadi, aplikasi ini wajib banget dan selalu saya pasang sekalipun saya ganti HP. Navigasinya mudah, fiturnya lengkap, dan yang penting aplikasi ini gratis. Terus di samping WhatsApp ada Oculus untuk Gear VR. Seperti namanya, aplikasi ini eksklusif dan cuma bisa dipakai oleh ponsel yang kompatibel dengan Gear VR. Fungsi aplikasi ini ya seperti judulnya untuk menjalankan konten virtual reality dari Oculus yang dibuat untuk Samsung. Selengkapnya kamu bisa nonton pada video tentang Gear VR yang linknya sudah ada pada kolom deskripsi di bawah. Geser ke app drawer, halaman kedua ada My Nox. Ini adalah fitur privacy khas Samsung yang memungkinkan kamu untuk punya dan pakai dua akun aplikasi dalam satu handphone. Guna banget untuk menyimpan data-data penting supaya nggak gampang diakses orang yang tidak semestinya. Terus di sampingnya ada aplikasi VPN favorit saya yaitu Rocket VPN. Pada dasarnya fungsinya sama dengan aplikasi VPN lain, tapi yang saya suka dari Rocket VPN ini adalah kemungkinan untuk mengatur lokasi virtual yang tidak terbatas hanya di Amerika Serikat saja seperti kebanyakan aplikasi VPN lain, bahkan untuk pengguna gratis sekalipun. Cuma untuk mereka yang gratis itu ada limit bandwidth 500 MB, sedangkan untuk unlimited harus bayar sekitar 57.900 dalam satu bulan. Mungkin kamu tanya kapan sih VPN ini bisa dipakai? Ya kalau kamu suka baca Reddit seperti saya, baca komik di Manga Fox mungkin, atau mungkin akses ke situs-situs yang kena internet sehat, atau mungkin mau traveling ke negara yang akses internetnya itu terbatas seperti Cina misalnya, Rocket VPN ini adalah aplikasi yang saya rekomendasikan untuk kamu pasang. Lanjut ke sebelahnya ada Adobe Clip. Aplikasi ini andalan saya banget untuk editing video yang sederhana secara mobile. Jadi misalnya kamu ngerekam suatu momen lewat handphone dan mau ngedit yang simple-simple aja, maka nggak ada aplikasi lain yang lebih bagus dari ini, menurut saya. Next di sampingnya ada Game Launcher. Ini bawaan Samsung yang sebenarnya nggak penting-penting banget, jadi rasanya di skip aja. Terus ada Speed Test yang rasanya banyak orang juga udah paham ini gunanya buat apa. Terus di sampingnya ada Opera, browser alternatif seandainya Chrome lagi bermasalah. Terus di sampingnya ada Prisma untuk edit-edit foto yang lagi hype karena punya banyak filter oke yang bikin foto jadi menarik, selama ngeditnya benar. Next ada Trans. Aplikasi ini sangat berguna buat kamu yang tinggal dan beraktivitas di kawasan Jakarta dan mengandalkan bus Transjakarta untuk transportasi. Dengan aplikasi Trans, kamu bisa memonitor lokasi bus secara real time. Ini menurut saya guna banget supaya bisa kira-kira kapan sih bus selanjutnya itu bakal datang. Sayangnya aplikasi ini kadang juga bisa ngaco dan nggak akurat. Tapi sepengalaman saya itu cuma terjadi sesekali aja. Semoga aja secepatnya nanti ada update atau patch atau segala macamnya supaya aplikasi ini bisa berfungsi dengan lebih baik karena buat saya ini guna banget. Lanjut ke bawahnya ada Mi Fit yang merupakan aplikasi untuk wearable-nya Xiaomi. Kebetulan pas bikin video ini saya lagi review Mi Band 2 juga, jadi ada deh aplikasinya.
Selanjutnya ada folder news yang isinya adalah aplikasi berita. Isinya cuma 2, yaitu Metro TV dan CNN Indonesia yang suka saya baca. Selebihnya nggak ada. Terus di folder streaming ada Netflix dan First Media X. Untuk aplikasi yang kedua ini eksklusif untuk pelanggan First Media aja, jadi kalau kamu bukan, kamu nggak bisa pakai. Turun lagi ada folder Google yang isinya aplikasi standar Google. Rasanya nggak perlu jelasin lebih lanjut ya. Lalu di sampingnya ada folder Work yang isinya aplikasi yang saya pakai untuk kepentingan kerja. Kenapa ada Twitter dan Facebook Page Manager? Karena saya kerja di bidang sosial media, makanya ada 2 aplikasi tersebut. Untuk Adobe Sign ini berguna banget kalau kamu sering menandatangani suatu dokumen secara digital. Kalau enggak, rasanya kamu nggak butuh aplikasi ini. Di folder Samsung, sesuai judulnya, ini cuma beberapa aplikasi bawaan Samsung yang jarang saya pakai kecuali S-Lime. S-Lime sendiri adalah aplikasi untuk baca-baca majalah Indonesia, dan kabar baiknya untuk Samsung Galaxy S Series itu dapat langganan gratis selama 1 tahun. Pada folder commute ada aplikasi untuk transportasi online yang saya yakin udah pada familiar, jadi rasanya nggak perlu dijelasin. Kabar terakhir ada aplikasi workout. 2 aplikasi pertama adalah Freeletics Gym dan Bodyweight. Yang versi gym biasanya saya pakai ketika berolahraga di gym atau fitness center dan berguna banget untuk referensi gerakan. Sedangkan untuk yang Bodyweight biasanya saya pakai kalau lagi malas ke gym dan berolahraga di sekitar rumah aja. Next ada S-Health yang hampir nggak pernah saya pakai dan juga ada Endomondo. Di folder games isinya juga nggak banyak, cuma ada 4 judul aja. Pertama ada Clash Royale yang masih aktif saya mainkan sampai sekarang, Uncharted untuk genre puzzle yang seru, Mobius Final Fantasy RPG asik yang bakal saya mainkan kalau lagi banyak waktu luang, dan yang terakhir adalah Riptide GP Renegade. Selanjutnya di folder tools ini juga nggak banyak yang penting sih, kecuali AZ Screen Recorder yang biasa saya pakai untuk rekam game, serta Assistive Touch untuk fungsi tombol ala iPhone begini. Nah yang ini banyak yang nanya. Dan di folder terakhir yaitu Wearable, ini adalah aplikasi untuk Android Wear dan ZenWatch Manager. Dua-duanya adalah aplikasi wajib buat mereka yang punya wearable device Android. Jadi siapapun yang pakai smartwatch Android dan juga Asus ZenWatch pasti punya 2 aplikasi ini. Oke, udah gimana? Dari semua aplikasi yang saya sebutkan, ada yang menarik? Buat kamu yang tertarik untuk download aplikasi yang saya sebutkan tadi, linknya semua sudah saya letakkan pada kolom deskripsi di bawah, jadi silahkan dipilih satu-satu. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga sharing dari saya ini berguna, dan ya kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Putu Reza pamit, have a nice day!